warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau kariyal kafirun walau kariyal musyrikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Inna akramakum ma'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa jumratal muwahhidin yang berbahagia, ketika kita mendengar suara takbiran yang begitu merdu, baik di berbagai media dan pengeras suara di masjid-masjid, begitu harunya hati kita, begitu sedihnya bercampur gembira hati kita, karena lantunan takbiran mengingatkan kita kepada suasana yang sangat bahagia dan berkesan bersama ayah ibu kita, sangat berkesan kepada sanak saudara kita. Teringatlah kita pada suasana bahagia ketika berkumpul dengan sanak saudara. Namun suasana hari ini telah banyak berubah, satu persatu telah mendahului kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dialah Allah yang maha suci, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang maha besar, tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah. Dialah Allah yang masih memberikan kita hidup, dialah Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan, dialah Allah yang masih memberikan kita keimanan sampai kita bisa bertakbir, bertahlil dan bertahmid di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengumandangkan kalimat takbir yang penuh tahajud ini.
menandakan bahwa Ramadan telah meninggalkan kita sementara. Saudara-saudaraku, hari ini kita semua sangat berbahagia. Berbahagia karena sebulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita telah mendirikan sholat wajib dan sholat tarawih. Kita bangun sahur dengan menahan kantuknya untuk berpuasa, menahan lapar dan haus di siang hari. Kita telah membaca Al-Quran. Kita telah memperbanyak sedekah dan infak. Kita telah memberikan makan untuk berbuka puasa walaupun hanya dengan sebiji kurma atau setigu air. Dan akhirnya telah kita tutup ibadah Ramadan ini dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita. Kita bahagia saudara-saudara karena kita menjadi manusia yang baru hari ini. Kita bahagia karena jiwa kita kembali fitrah. Kita merasa bangga karena kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan melaksanakan ibadah Ramadan adalah kita menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Itulah predikat tertinggi yang terbaik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadi kita kembali fitrah. Dengan ketakwaan inilah tubuh dan jiwa kita bersih. Tubuh dan jiwa yang bersih inilah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah ketika kita meninggal di akhirat nanti. Sehingga Allah akan menjemput kita dan memanggil kita dengan panggilan yang mulia dan agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Inilah keinginan saudara-saudara. Inilah kerinduan setiap kita insan yang hidup di dunia ini. Tatkala bertemu dengan Tuhan kita dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang termaafkan, dengan dosa yang terampuni, dan akhirnya akan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin yang berbahagia. Satu kisah ketika Rasulullah akan naik untuk berkhutbah pada suasana solat Syawal seperti saat ini. Kemudian dia naik pada tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik dia lanjut pada tangga kedua, Rasulullah pun berucap amin. Sampai pada ketiga tangga, Rasulullah pun berucap amin. Setelah Rasulullah selesai berkhutbah, kemudian para sahabat berkumpul dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau akan naik ke mimbar, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Gerangan apakah yang terjadi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tadi malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan sampai 3 kali. Sahabatku, tahukah kalian, hari ini kita bergembira karena datangnya Syawal. Kita sudah melaksanakan sholat wajib dan sunat. Kita sudah bisa mengaji, berinfak dan bersedekah. Kita mampu menahan lapar dan haus sampai berbuka. Sampai kita telah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi para sahabatku, tahukah kalian ada umatku yang tertolak puasa dan amalan-amalannya selama Ramadan ini? Tahukah kalian siapa mereka?
Inilah doa yang dipanjatkan malaikat Jibril. Ya Allah, jangan Engkau terima puasa-puasa daripada hamba-Mu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa pula durhaka ini Allah sangat murka, saudara-saudara? Karena anak-anaknya telah mengkhianati ibu dan ayahnya. Orang tua mereka yang beri makan sejak dalam kandungan, mengajarkan mulutnya agar bisa bercakap. Orang tuanya berharap dari mulut anaknya keluar doa-doa terbaik untuk mereka. Tetapi mengapa? Mengapa ketika anaknya sudah dewasa, dengan mulutnya itu mereka gunakan untuk membentak kedua orang tuanya. Dengan mulutnya itu mereka membangkang suara daripada orang tuanya. Dengan mulutnya itu mereka mampu menghardik, mengejek, menfitnah. Bahkan mereka gunakan mulutnya itu untuk mencaci maki kedua orang tuanya secara terang-terangan maupun secara sembunyi dalam hati. Sahabatku, bagaimana Allah tidak murka kepada anak yang durhaka? Ketika mereka masih kecil, ayah ibunya yang melatih tangan dan kakinya agar bisa memegang dan berlari. Namun apa balasan anaknya kepada mereka? Malah dengan tangan dan kaki itu pula mereka gunakan untuk memukul dan menendang kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku, ingatkah kita di hari ini, saat ini? Cobalah kita lihatlah wajah ibu kita, lihatlah wajah ibu kita, hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ayahmu saat ini, saudara-saudaraku. Hadirkan wajah ayahmu yang engkau cintai itu. Lalu engkau dengarkan suara ayah ibumu saat memanggil namamu. Dengarkan suara ayah ibumu saat memanggil namamu. Ingatkah engkau ketika orang tuamu menyuruh kepadamu, meminta tolong kepadamu, lalu engkau menolak, bahkan memandang mereka dengan pandangan yang sinis. Engkau memandang mereka dengan pandangan kemarahan dan kebencian. Engkau memandang mereka dengan pandangan yang sinis itu. Tidak sadarkah engkau, wahai manusia, ketika engkau memandang orang tuamu dengan pandangan yang sinis, maka apapun pahala yang telah engkau kumpulkan selama ini, solatmu, puasamu, infak dan sedekahmu yang telah engkau berikan, semuanya akan sia-sia, saudaraku. Semuanya akan sia-sia, saudaraku. Karena inilah dahsyatnya balasan bagi para anak durhaka. Ketika engkau telah durhaka kepada kedua orang tuamu, maka apapun yang engkau lakukan di dunia ini, semuanya tidak akan sukses dan pasti engkau dalam kegelisahan jiwa. Karena ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Ingat wahai saudara-saudaraku, semua dosa-dosa besar dan kecil akan dibalas ketika kita di akhirat nanti. Tetapi dosa durhaka kepada kedua orang tua, balasannya langsung di dunia, diterima di akhirat nanti pula. Untuk itu kaum remaja laki-laki yang ganteng dan soleh, jangan pernah engkau menikah dengan perempuan calon istrimu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai remaja-remaja perempuan cantik dan solehah, jangan pernah engkau menerima sebagai suamimu laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena pasti dan pasti hidupmu tidak pernah akan bahagia selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sahabatku, tahukah kalian doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa-puasa dari hamba-hambamu bagi istri-istri yang durhaka kepada suaminya.
Saudara-saudaraku, Allah murka kepada istri-istri yang durhaka kepada suaminya, istri-istri yang menghina dan melecehkan suaminya, istri-istri yang memandang enteng suaminya, istri-istri yang tidak menghormati dan menghiraukan perintah dan larangan suaminya. Mereka seenaknya keluar rumah tanpa izin suami, melakukan hal-hal semau senang hati mereka. Apapun kondisi suamimu, apalagi dia sedang sakit, tetaplah engkau terus bersamanya, terus merawatnya. Karena ketika engkau dipinang, telah bergetar arsy Allah bahwa seorang istri harus patuh pada perintah dan larangan suami, selama perintah dan larangan itu bukan untuk bermaksiat. Wahai saudara-saudaraku, sejelek-jelek apapun suamimu, sehina-hina apapun suamimu, sesakit-sakit apapun suamimu, mereka itu adalah suamimu yang telah mendampingimu sampai saat ini. Mereka adalah orang-orang yang harus engkau hargai, adalah orang-orang yang harus engkau patuhi, dan seharusnya engkau merawatnya ketika dia sakit. Jangan pernah engkau meninggalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Saudara-saudaraku, jumratal muwahhidin rahimakumullah. Lalu apa isi doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Inilah doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasa-puasa dari hamba-hambamu yang telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Saudara-saudaraku, jangan kita memutuskan hubungan silaturahim sesama keluarga, baik kakak beradik serta keluarga dekat dari keluarga belah pihak suami dan istri. Ketahuilah, merekalah saudara-saudaramu yang terlahir bersama kita, orang-orang yang mendampingi dan menyertai kita di kala senang dan sedih. Sayangilah mereka agar mereka pun menyayangi kita. Saudaraku, hiduplah bersama mereka dengan kedamaian, hiduplah bersama mereka dengan hati yang tentram, hiduplah bersama mereka dalam suka dan duka. Jangan ada yang menyakiti kepada anak-anak. Jagalah kekeluargaan kita dengan saling mengerti, saling memahami dan menolong. Jangan iri, jangan saling dengki, dan jangan saling hasut, jangan saling mencaci, saling meremehkan, jangan saling menjatuhkan di antara kalian. Jangan kalian berkelahi satu sama lain, apalagi kalian memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena sesungguhnya seberapa banyak amalan Ramadan yang kita lakukan, semuanya akan tertolak, semuanya akan sia-sia saudaraku, jikalau kita akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Hiduplah dalam keluarga yang dibingkai dengan kasih sayang Allah, menjadi keluarga yang dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekejam-kejamnya perbuatan anak terhadap orang tua, maafkanlah anakmu itu agar mereka bisa bahagia. Walau para suami, sepedis apapun ucapan istri kepadamu, maafkanlah istrimu agar rumah tanggamu kembali sakinah, mawaddah warahmah. Ingatlah bahwa menjadi seorang pemaaf agar kita mendapatkan takwa sebagaimana firman Allah, wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang. Maafkanlah kesalahan orang yang telah berbuat khilaf kepada kita. Maafkanlah kesalahan orang tua kita. Maafkanlah kehilafan suami istri yang telah bersalah kepada kita. Anak-anak dan saudara-saudara kandung kita yang telah menyakiti hati kita, keluarga yang telah menyepelehkan kita, teman-teman dan orang-orang sekitar yang memandang hina dan melecehkan diri kita, mereka yang telah menzalimi, yang telah menghasut dan menfitnah kita. Kita jangan merasa berat hati untuk memaafkan apalagi orang tua kita, dan orang tua pun yang memaafkan anaknya. Kita jangan menyimpan terus rasa dendam ini.
Kita jangan menyimpan terus rasa dendam pada saudara-saudara kandung kita. Kita jangan simpan terus rasa sakit hati pada istri maupun suami kita. Kita jangan membakar hati kita sendiri dengan tak mau memaafkan kesalahan orang. Hari ini saudara-saudaraku, buanglah semua perasaan kita itu. Bakarlah hati kita yang sakit ini di hari yang fitrah ini. Hanguskan kemarahan hati kita di hari yang suci ini. Musnahkan saudara-saudaraku, musnahkan segala dendam kesumat yang ada di dada kita di hari yang mulia ini, agar hati kita kembali suci saudaraku, agar hati kita kembali suci saudaraku, agar hati kita kembali tenang, hati yang bahagia lagi bercahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah di akhir khutbah ini kita sama-sama merundukkan kepala kita sambil dengan khusyuk mendengarkan dan berdoa, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hari fitrah ini hati kami begitu senang dan bahagia. Di hari yang Idul Fitri ini kami ingin menjabat tangan dan mencium tangan dari orang-orang tua kami, ya Allah. Di hari yang suci ini kami ingin memeluk, menjabat istri, suami dan anak-anak serta kakak adik kami, ya Rasulullah, ya Allah. Kami ingin memeluk mereka dengan seerat-eratnya di hari Idul Fitri ini. Dan kami akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada mereka. Ya Rabb, ucapan itu yang kami inginkan. Tapi kini mereka telah tiada, ya Allah. Mereka telah di alam kubur. Kami rindu pada orang tua kami. Kami rindu pada ayah dan ibu kami. Kami rindu pada suami dan istri kami, ya Rabb. Kami rindu pada anak-anak kami. Kami rindu pada kakak dan adik kami, ya Rabb. Tapi mereka telah tiada. Kami rindu akan kehadiran sekarang ini. Lapangkanlah, ya Rabb, kuburan mereka. Jauhkan mereka dari siksa kubur.
dan terangilah kuburannya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan akhir hayat ayah ibu kami dan keluarga kami husnul khotimah. Penghuni surga-Mu ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah kami ya Rabb. Kami belum sempat memohon ampunan, sementara orang tua kami sudah di alam kubur. Ampunilah kedurhakaan kami selama ini kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Rabbana, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berkahi sisa umur mereka, panjangkan umur mereka, sehatkan dan kuatkan tubuh mereka. Angkat segala penyakit dalam tubuh mereka ya Rabb. Luluhkan hati mereka agar dapat memaafkan kedurhakaan kami. Ampunilah salah kedua orang tua kami ya Ghafar. Sayangilah mereka ya Rabb. Sayangilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Rabb. Kasihanilah mereka ya Rabb, sebagaimana telah mereka menyayangi aku dan mengasihi aku sejak kecil ya Rahim. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang benar-benar yang Kamu sukai, yang Engkau sayangi, keluarga yang patuh kepadamu ya Rabb, keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keluarga yang soleh soleha ya Allah. Ampunilah kami, belum menjadi orang tua yang benar, kami belum menjadi contoh teladan yang baik. Titipkan keturunan yang mulia akhlaknya, yang sehat lahir batin, yang teguh imannya ya Allah yang maha mendengar. Jadikan keturunan kami waj'alna lil muttaqina imama. Lindungilah anak-anak kami dari kedurhakaan dan kesesatan ya Rabb. Jadikan anak-anak kami selamat dalam agamanya, sehat badannya, cerdas pikirannya, kuat imannya, bahagia dan sukses dalam hidupnya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Anak-anak yang nantinya dapat mendoakan kami, mendoakan keselamatan kepada kami di saat kami berada dalam kuburan. Ya Allah, jadikan jamaah yang hadir ini menjadi ahli ibadah yang khusyuk, yang sedekahnya yang ikhlas. Berikan rezeki yang barokah, jauhkan dari segala bala dan fitnah. Lapangkanlah rezekinya ya Rabb, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, hanguskan sikap riya, hanguskan lenyapkan sikap takabur, iri dan dengki, hasud dan sombong dalam hati kami ya Rabb. Gantilah hati yang sakit ini, gantilah hati yang kotor dan busuk ini dengan hati yang bercahaya dalam tuntunan-Mu, hati yang selalu dituntun oleh-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, kami sadar bekal amal kami selama ini belum cukup untuk memasukkan kami ke dalam syurga-Mu. Tidak layak kami masuk ke dalam syurga-Mu, tetapi kami pun tidak sanggup menerima siksa neraka-Mu yang amat pedih, api neraka-Mu yang membakar dan menghanguskan tubuh-tubuh kami yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan itu ya Allah. Ya Rabb Ghaffar, kami tahu bahwa setiap saat, setiap detik umur kami terus berkurang menuju pada pertemuan dengan-Mu. Namun dosa-dosa kami bagaikan butiran-butiran pasir di pantai yang setiap saat bertambah. Maka anugerahilah kami taubat, anugerahilah kami taubat ya Rabb, wahai yang maha pengampun dan pemaaf. Ya Ghaffar, ampunilah kami. Sekotor apapun masa lalu kami, sebusuk apapun hidup yang kami jalani, sekalam apapun masa lalu kami, ampunilah dosa kami yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Jika Engkau menolak ampunan kami ya Rabb, maka kepada siapa lagi kami akan berharap?
Kepada siapa lagi kami akan memohon ampun selain daripada-Mu ya Rabb? Berilah kami rahmat-Mu sedikit saja, itu lebih baik bagi kami dari segalanya untuk menjadi lebih baik. Berilah kami sedikit ampunan-Mu, karena itulah lebih baik dari segalanya untuk menghanguskan dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa kami, agar kami bisa bersama dengan kekasih-Mu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga-Mu. Ya Allah, kini Ramadan-Mu telah pergi. Akankah kita bertemu dengan Ramadan-Mu di waktu yang akan datang? Akankah kita bertemu dengan Ramadan-Mu yang akan datang? Hanya kepada-Mu ya Allah kami berserah diri. Hanya kepada-Mu ya Allah sajalah kami berharap, karena Engkaulah yang menggenggam umur kami. Hanya Engkaulah yang menghidupkan jiwa kami. Kami memohon kepada-Mu di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini ya Rabb, pertemukan kami kembali bersama keluarga dengan Ramadan-Mu dalam keadaan sehat walafiat di tahun depan ya Rabb. Pertemukan kami kembali bersama keluarga kami dengan Ramadan-Mu yang akan datang ya Rabbul Alamin. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Dr. Suyanto Yusuf beserta keluarga Klinik Madani MAK Madani Sabua SY mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.